Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak di pelajaran kimia. Semoga kalian selalu sehat ya. Sebelum mulai pelajaran, seperti biasa kita mengucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian diberkahi dan diberi kemudahan dalam mendapatkan ilmu hari ini. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang materi baru, KD baru, yaitu KD 310. Materinya adalah hukum dasar kimia pada semester genap ya. Nah, ini hukum-hukum dasar kimia untuk SMA ya di semester genap. Baik, Ibu akan perlihatkan lagi kompetensi dasarnya, itu menerapkan hukum-hukum dasar, konsep massa molekuler aktif, persamaan kimia. Kalau kalian lihat ini panjang ya, KD 310 ini sangat panjang, materinya banyak. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas hanya hukum-hukum dasar kimia. Dan hukum-hukum dasar kimia juga ada 4, jadi Ibu akan bahas satu persatu. Jadi kalian di sini harus bisa menjelaskan hukum-hukum dasar kimia, kemudian juga menghitung massa dalam yang terlibat dalam hukum-hukum dasar kimia, juga nanti bisa menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia selanjutnya. Baik, ini Ibu perlihatkan para penemu hukum-hukum dasar, diantaranya ada Anthony Laurent Lavoisier atau yang lebih dikenal dengan Lavoisier, kemudian ada Proust, Lavoisier dengan hukum kekekalan massanya. Kemudian Proust dengan hukum perbandingan tetapnya, lalu John Dalton dengan hukum perbandingan berganda, dan Guy Lonsdale dengan hukum perbandingan volumenya. Jadi ada 4 penemu hukum-hukum dasar, nanti kita bahas satu persatu. Baik, untuk yang pertama kita bahas dulu hukum-hukum dasar kimia. Tapi sebelumnya, Ibu ingatkan lagi, mungkin ini peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian pernah membakar kertas tentunya ya. Kalau kertas dibakar maka dia berubah menjadi abu. Lalu ada juga ini paku yang belum berkarat dan kalau dibiarkan terbuka dia akan menjadi berkarat. Menurut kalian massa kertas dengan massa abu apakah sama? Pasti kalian menganggapnya tidak sama ya. Lalu berat paku dengan berat paku yang tidak berkarat dengan berat paku yang berkarat juga apakah massanya sama? Pasti menurut kalian tidak sama. Coba kita lihat. Kalau kertas dibakar dia akan menjadi abu kan? Tapi kertas dibakar itu dia membutuhkan oksigen. Nah, kalau massa kertas dengan massa oksigen ini kita tampung, maka massanya akan sama dengan abu dengan gas karbon dioksida dan uap air yang keluar pada saat pembakaran. Nah, kalau kita tampung dalam kondisi atau keadaan tertutup, maka massa kertas yang terbakar ditambah oksigen itu akan sama dengan massa abu ditambah gas karbon dioksida dan uap air. Begitu juga dengan paku. Paku yang berubah menjadi paku berkarat, itu paku kalau dia dibiarkan terbuka, dia bereaksi dengan oksigen dan uap air, maka menjadi berkarat. Nah, kalau kita timbang massa oksigen, massa air dengan massa paku itu akan sama dengan massa paku yang berkarat. Nah, ini sudah dibuktikan oleh Lavoisier. Jadi menurut Lavoisier bahwa massa zat yang bereaksi itu tidak akan berubah atau tetap ya, dikenal dengan hukum kekekalan massa. Jadi bunyi hukum kekekalan massa itu adalah massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, atau massa bereaksi sama dengan massa hasil reaksi. Ya, massa bereaksi itu sebelum tanda panah, nanti kalau dituliskan massa hasil reaksi biasanya dituliskan setelah tanda panah seperti tadi pada contoh kertas yang terbakar dan paku berkarat ya. Nah, bagaimana Lavoisier membuktikan eksperimen hukum kekekalan massanya? Ibu akan perlihatkan. Jadi eksperimen dari Lavoisier itu adalah membakar raksa ditampung dalam satu wadah dengan kedap udara, dan ternyata dihasilkan bahwa raksa yang sebelum terbakar dengan yang dibakar itu massanya sama. Ini pembuktian dari hukum Lavoisier ya.
Dan ini kalau kalian melakukan percobaan di laboratorium, maka ini ada 2 zat yang belum direaksikan ya. Ketika sebelum direaksikan masanya itu adalah 104,5 gram. Dan setelah direaksikan ternyata lihat ini perubahan warna ya. Dari tidak berwarna menjadi merah, itu berarti sudah terjadi reaksi dan ternyata masanya juga sama 104,5. Jadi ini membuktikan hukum kekekalan massa bahwa massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi akan selalu sama. Oke, semoga kalian paham. Dan untuk lebih pahamnya, mari kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada 12 gram karbon bereaksi dengan 32 gram gas oksigen untuk membentuk karbon dioksida. Membentuk karbon dioksida berarti di hasil reaksi. Ya. Berapa gram massa karbon dioksidanya? Untuk penyelesaiannya, kalian harus menuliskan diketahui massanya, kemudian yang ditanyanya apa, baru kemudian kalian jawab. Nah, kita tuliskan dalam bentuk reaksinya seperti ini ya. Karbon bereaksi dengan oksigen, berarti karbon ditambah oksigen, kemudian menghasilkan karbon dioksida. Di sini karbonnya 12 gram, oksigennya 32 gram. Jadi berapa massa karbon dioksidanya? Nah, menurut hukum kekekalan massa, maka massa karbon ditambah massa oksigen harus sama dengan massa karbon dioksida. Massa karbonnya 12 gram, massa oksigennya 32 gram, lalu massa karbon dioksidanya kita misalkan dengan X. Jadi X sama dengan 12 ditambah 32 gram, yaitu 44 gram. Jadi massa karbon dioksidanya adalah 44 gram. Masih mudah ya, perhitungannya tinggal ditambah. Contoh soal yang kedua. Di sini 23 gram logam natrium direaksikan dengan gas klor, menghasilkan 58,5 gram natrium klorida. Seperti biasa penyelesaiannya diketahuinya apa saja? Massa natrium, kemudian massa natrium klorida. Nah, ini direaksikan berarti nanti natrium bereaksi dengan gas klor di sini ya. Natrium bereaksi dengan klorin menghasilkan natrium klorida. Natrium yang diketahui 23 gram, lalu natrium kloridanya yang diketahui di sini 58,5. Yang ditanya adalah berapa massa klornya. Sama seperti yang tadi bahwa hukum kekekalan massa, massa sebelum reaksi harus sama dengan massa sesudah reaksi. Maka di sini massa klorinnya adalah dimisalkan dengan X, jadi X-nya sama dengan massa natrium klorida dikurangi massa natrium 58,5 gram dikurangi 23 gram, maka kita dapatkan 35,5 gram. Jadi massa gas klornya adalah 35,5 gram. Oke anak-anak, itulah hukum kekekalan massa. Semoga kalian paham. Dan untuk lebih memahaminya, silakan kalian berlatih soal-soalnya di UKBM.